Ya, luar biasa. Dari tadi saya dengarkan kesaksiannya itu begitu luar biasa. Karena ini berbicara mengenai kemenangan. Bahwa semuanya mengalami kemenangan. Dan kalau kita berbicara kemenangan, tentu kemenangan karena Tuhan. Karena kemenangan, karena iman kita kepada Tuhan. Dan kemenangan karena Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang luar biasa. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius 6 ayat 33. Nah, yuk kita buka sama-sama ya. Matius 6 ayat 33. Nah, nanti ibu-ibu bisa sambil mencatat. Ya, sambil dibuka, sambil dicatat. Matius 6 ayat 33. Nah, ini rangkuman dari yang tadi kita diskusikan dan bicarakan. Baik, sudah ketemu ya, saya akan bacakan. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya akan tarik sedikit ke belakang di dalam ayat 25, Matius 6 ayat 25. Nah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, itu ada awalnya. Ya, ada kata tetapi, itu ada awalnya. Awalnya di dalam perikop di atas ayat 25. Perikopnya adalah hal kekhawatiran. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat kondisi dunia saat ini, pandemi corona ya, apalagi tahun 2021 sudah ada COVID Delta ya, dan kalau kita lihat banyak bahkan teman-teman kita sendiri mengalami COVID, tapi hari ini kita dengar bahwa kita mengalami kemenangan yang di sini. Nah, ini seperti pesan Tuhan Yesus pada kita mengenai hal kekhawatiran. Ayat 25 saya akan baca. Karena itu, aku berkata kepadamu, akunya besar. Jadi Yesus sendiri yang berkata kepada ibu-ibu sekalian secara pribadi, janganlah khawatir akan hidupmu, kata Yesus. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ibu-ibu, ketika Tuhan Yesus bilang mengenai janganlah khawatir, itu tidak sekedar berbicara mengenai khawatir, nanti makan apa ya, nanti saya bisa beli pakaian apa ya. Tidak sekedar berbicara mengenai itu, tapi Yesus sedang berbicara mengenai kondisi kita yang ada di dalam dunia ini. Amin. Mengapa Yesus bilang jangan khawatir? Karena Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa, penuh kuasa. Itu dulu yang kita pegang. Tadi saya dengar ada ibu yang mengatakan, pokoknya Yesus itu baik apapun yang terjadi. Amin. Nanti ingat-ingat ketika iblis mulai mengintimidasi kita, lihat situasi makin gini, lihat kondisi makin gini, lihat teman-temanmu makin gini. Katakan pada jiwa kita, supaya iblis juga dengar juga, bilang, Yesus bilang apa? Jangan khawatir. Ya, yuk lalu kita sekarang baca di dalam ayat 32. Nah ini ya, tadi 25, sekarang 32. Oke. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua yang mana? Semua yang hal-hal tadi di atas itu, ayat 25, makan, minum, dan kalau kita tarik, yaitu kalau orang sekarang itu rebutannya itu sekarang rebutan apa? Oksigen. Nah, betul ya peningkatannya ya, betul ya. Dulu oksigen bebas. Sekarang oksigen ya, beli oksigen kosong gitu ya. Nah, inilah saatnya kita bisa mengucap syukur kalau kita bisa bernafas hari ini. Selama ini kita bisa bernafas itu kita nggak bersyukur gitu loh. Selama ini kita bersyukurnya sama Tuhan tuh kalau dapat berkat besar, puluhan juta baru bersyukur. Nah, bahkan kalau makan pun kita bersyukurnya untuk apa? Untuk makanan ini kadang-kadang. Betul nggak Ibu? Tuhan terima kasih buat makanan ini. Kadang-kadang kita lupa, Tuhan terima kasih, aku masih bisa makan loh hari ini. Nah, coba bayangkan kalau lambung kita tidak bisa menerima, kita GERD, lalu kita muntah, mulut kita menelan, itu tidak bisa. Barangkali pernah dulu ya. Nah, kita syukuri hal-hal yang kecil sekalipun. Tuhan terima kasih.
Selain untuk makanan ini, aku bisa makan hari ini. Nah, malah kadang-kadang ada anak-anak Tuhan tuh mukanya asem terus gitu loh. Kenapa asem? Kalau kita tanya, habis masalah banyak, habis gini, habis gitu. Tetangga beli rumah baru, aku ndak bisa. Tetangga pamer mobil baru, aku ndak bisa. Ngomong-ngomong ibu-ibu, zaman-zaman saat ini sudah tidak ada lagi orang pamer rumah, pamer mobil, betul nggak? Sekarang pamernya, aku dapat oksigen. Pamernya, vaksin. Betul ya. Sekarang yang orang kejar itu bukan kekayaan lagi, bukan. Yang orang kejar itu apa? Dapat oksigen nggak? Dapat rumah sakit nggak? Gitu. Ini Tuhan sedang, ini bagi kita anak-anak Tuhan, ya. Kita selalu ada hal yang patut kita syukuri. Simpel aja. Tarik nafas. Aduh Tuhan, saya masih bisa bernafas ya. Oksigen masih ada. Terima kasih Tuhan. Nah, coba kalau Tuhan ngecas oksigen itu setiap hirup itu berapa? Nah, ini ibu-ibu ini tahu nih. Sekarang kita tahu nih harga oksigen. Betul ya? Oksigen itu harganya mahal, Pak Ibu. Kalau sudah masuk di dalam tabung itu, ibu-ibu, padahal oksigen itu sehari-hari Tuhan kasih itu secara gratis. Coba Tuhan menetapkan mulai sekarang hirup oksigen saya cas, bayangkan. Mampu bayar gak kita? Harganya mahal. Nah sekarang kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk apapun Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Nah ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mengapa banyak orang begitu dikuasai kekhawatiran? Karena tidak mengenal Allah. Betul ya? Ya, baik kita lihat situasi dan kondisi kita boleh dalam tanda kutip secara manusia, aduh Tuhan ini bagaimana? Sedikit banyak ada rasa was-was ya, pasti ada ya Bu Tova ya waktu dengar Pak Vincent gini gitu kan ya dalam tanda kutip enggak masuk akal kalau sama sekali Pak, enggak khawatir Pak, sama sekali enggak, secara manusia jujur aja, kita sama Tuhan jujur aja kalau khawatir, betul ya pasti ada, tetapi yang Tuhan sampaikan jangan sampai kekhawatiran itu menguasai diri kita, karena kekhawatiran itu bukan dari Tuhan. Kekhawatiran itu dari iblis, dari setan ibu-ibu. Melalui kondisi yang ada itu setan itu nimbrung. Kalau baca grup WA, peng, COVID, ini mati, ini dirawat, ini parah, peng, baca setiap hari. Terus lama-lama khawatir, iblis senang. Nah, mulai hari ini kita perbanyak baca firman Tuhan ya supaya kekhawatiran itu hilang karena firman Tuhan bicara harapan ya. Semua dicari yang tidak mengenal Allah. Ayat 32. Akan tetapi, nah ada kata tetapi Bapak Ibu-ibu. Tetapi itu pemisah. Tetapi apa? Bapamu yang di surga. Tuhan itu Bapa kita. Mengapa Yesus mengajarkan kita nyebut dia Bapa? Ya, Tuhan itu Allah itu Bapa. Karena dia yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Hubungan kita begitu dekat. Kita mengenal dia, dia mengenal kita. Amin. Perhatikan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Dia tahu nggak? Tahu apa? Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kapan-kapan kalau kita ketemu lagi, kita akan berbicara mengenai doa. Bahwa doa itu tidak perlu bertele-tele. Doa itu tidak perlu dengan kata-kata yang indah. Karena Bapak tahu. Tapi kita perlu doa. Informal pun nggak apa-apa kadang-kadang gitu loh. Ya, karena Bapamu tuh tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, baru masuk ayat 33. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran? Bagaimana supaya kita mengenal Allah? Bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Cari dahulu. Berarti kita mengutamakan itu dulu. Kerajaan Allah itu berbicara apa? Kerajaan Allah itu berbicara mengenai penguasaan Allah atas hidup kita. Kita percaya Tuhan menguasai hidup kita, amin. Ya, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ketika Bapak Ibu sudah percaya pada Tuhan Yesus, iblis sudah tidak berkuasa lagi atas hidup ibu-ibu sekalian. Amin. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai apa? Tidak berbicara mengenai omong kosong. Firman Tuhan bilang kerajaan Allah berbicara mengenai apa? Kuasa. Ya, mengenai apa? Kedamaian, kasih ada di situ. Betul kalau baca Alkitab, ya. Kerajaan Allah, kita sudah masuk dalam kerajaan Allah di dunia ini. Ingat firman-Nya, ya, kerajaan surga ada di antara kamu. Meskipun nanti kalau kita mati, kita panggil Tuhan, kita akan masuk ke kerajaan surga di sana.
Tapi kita saat ini ada dalam kerajaan Allah. Utamakan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mulai hari ini kenallah Tuhan, dekat sama Bapa. Caranya bagaimana? Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu lebih banyak daripada kita baca grup WA yang isinya COVID. Ya, baca firman Tuhan, ya. Setiap hari baca firman Tuhan. Ada BRF ya, ibu-ibu ya, baca BRF, lalu ada ayat ayat 1 hafalan, dihafalkan, diucapkan dengan lantang. Misalnya Matius 6 ayat 33 ya. Nanti kita hafalkan sama-sama ya, tugas sama-sama ya. Kita hafalkan sampai hafal, lalu kita ucapkan setiap hari. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Semuanya akan ditambahkan. Tetapi apa dulu dong? Carilah dahulu kerajaan Allah, perkenan Bapa. Dekat sama Tuhan. Jangan orang dibalik. Loh Tuhan katanya semuanya ditambahkan. Nyatanya mana? Karena tidak baca dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan tidak didahulukan. Besok bangun pagi. Cari dulu Tuhan. Tuhan terima kasih. Aku bisa bangun pagi. Tuhan terima kasih aku bisa napas lagi. Jangan cari handphone. Handphone. Gimana kabar? Grup. Cari Tuhan. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Semuanya serahkan sama Tuhan. Lalu tadi Ibu juga dapat di dalam Amsal, Ibu. Betul ya? Amsal ya, tapi Amsalnya lupa ya. Kita buka yuk Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Dicatat Ibu ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Ya ini jadi Ibu, Tuhan bicara melalui Ibu Ulike. Ini pesan Tuhan untuk kita hari ini. Ya, saya pun sebenarnya tidak tahu hari ini harus ngomong apa. Tapi mari kita buka sama-sama Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Ini dicatat, ini pesan khusus buat kita semua, khususnya buat Bu Ulike juga. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah. Nah, ini Bu Ulike nih, Tuhan mau ngomong gini nih. Ya. Tapi lupa kan kemarin yang sampaikan kan. Nah, ini Bu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ibu-ibu, kadang-kadang kita percaya sama Tuhan, tapi masih bersandar pada pengertian kita sendiri. Contohnya, loh Tuhan, katanya Mazmur 91 baca perlindungan Tuhan sempurna, anak-anak Tuhan sempurna. Loh kok kena COVID? Loh kok kena COVID lagi? Loh kok ngalami kesulitan? Perlindunganmu mana Tuhan? Itu bersandar pada pengertian kita sendiri. Betul nggak? Kan kadang kita kecewa tuh kadang bersandar pengertian kita sendiri. Misalnya, kalau kita melakukan ini nanti gini, itu kan pengertian kita sendiri. Tapi Tuhan maunya lain, mau apa? Kadang-kadang kita bisa kecewa. Loh Tuhan, aku sudah ini itu, sudah ibadah ini itu. Loh kok kena COVID? Ada kecewa. Karena bersandar pada pengertian kita sendiri. Tapi Tuhan bilang, jangan bersandar pada pengertianmu. Apapun yang terjadi, Tuhan punya maksud baik. Tuhan punya tujuan khusus. Tanya, Tuhan, apa maksudmu? Ingat, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya gini loh, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas kita, ya, itu atas kehendak Tuhan. Dan cari kebenarannya. Tanya sama Tuhan, Tuhan, maumu apa? Berdoa, tanya Roh Kudus kan ada dalam diri kita. Roh Kudus, aku punya dosa apa? Kalau Tuhan ingatkan, punya dosa ini, buru-buru minta ampun. Tapi kalau Roh Kudus bilang, dan kita yakin tidak ada dosa apa-apa kok. Oke, tidak apa-apa. Ingat loh, COVID itu bukan berarti kamu dikutuk. Berarti punya dosa besar. Belum tentu loh, itu pengertian sendiri loh. Ya, Roh Kudus bilang tidak ada dosa apa-apa. Ya sudah, berarti Tuhan maunya apa nih? Oh, mau saya belajar akan kuasa Tuhan. Nah, tadi kita belajar kuasa Tuhan semua itu. Iya kan? Oke. Jangan bersandar pengertian. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya apapun yang kita perbuat, akui itu semua karena Tuhan, bukan karena kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita jatuh dalam kelemahan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kelemahan itu masih ada dalam diri kita, supaya kita itu sadar bahwa tanpa Tuhan itu tidak bisa. Supaya kita itu sadar bahwa kita bisa ini itu semuanya karena Tuhan.
Besok kita bisa bernafas, hari ini aduh, itu Tuhan. Udah, kita mau ngeluh apa lagi? Betul ya, akui dia dalam segalamu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maka kebenaran itu yang kita cari tadi, ia akan meluruskan jalan itu, artinya dia akan menunjukkan pada kita apa yang dia mau. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Wah, ini agak keras nih kata Tuhan. Kadang-kadang kita nganggap kita ini sudah keminter, kita tuh sudah pinter. Keminter karpe dewe, keminter karpe sendiri. Maksudnya mau apa-apa enggak tanya, mau apa-apa nanya. Tuhan, saya harus apa? Tuhan, saya harus apa? Setiap langkah tanya. Bahkan flu ringan pun, kita flu batuk pilek tuh kadang-kadang kita enggak doa kok. Flu ringan apa? Oh, minum obat. Beli murah kok. Cuman berapa ribu. Doa enggak usah. Doanya kapan? Kalau dokter sudah angkat tangan, Tuhan enggak suka. Tuhan maunya pilek. Maaf nih saya agak ekstrim ya, tapi memang ini saya ekstrimkan aja. Pilek. Tuhan, Roh Kudus, saya pilek. Minum obat ya Tuhan. Nanya, dia senang loh, dia senang. Ya, Bapak Ibu, jangan samakan Tuhan kayak manusia. Kalau manusia tuh bosan dikit-dikit kita ngomongin, Bu Magda, kalau ini gimana Bu? Boleh nggak Bu? Bu, gini boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Bu Magda, bosan saya dengar Pak Heri ini, nanya terus. Tapi Tuhan itu enggak, dia suka dikit-dikit nanya, dikit-dikit. Karena itu dia bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Tuhan enggak bilang firman-Mu itu lampu senter, enggak. Pelita itu terangnya dikit-dikit gitu. Sana gelap, setiap langkah kelihatan, langkah kelihatan. Tuhan seneng. Tuhan bilang, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Itu artinya, jangan keminter. Ya, jangan engkau menganggap dirimu bijak itu artinya Tuhan bilang, ojo keminter, jangan sok pinter. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, COVID boleh kita waspada, tapi kita tidak takut dalam tanda kutip sampai kita ketakut, aduh mateng Tuhan, aduh mati Tuhan. Enggak. Tapi bukan berarti, oh COVID, enggak takut, kemana-mana enggak pakai masker gitu kan ya. Enggak pakai masker kamu, Tuhanku lebih besar. Enggak gitu. Ingat kembali lagi ke ayat 5, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nanti kalau lihat anak Tuhan terlalu khawatir, ya bilang, akui dia, jangan segala lakumu, takutlah Tuhan, jangan takut. Tapi kalau dia sudah keminter, oh tidak takut, tidak usah pakai masker, bilang lagi. Ada ayatnya, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Makanya baca Alkitab itu yang komplit, jangan sepotong-sepotong. Jangan salah paham ya maksud saya. Oke, yang terakhir, ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Mulai hari ini semuanya sembuh. Tuhan bilang. Ya apa? Percaya dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Biarkan Tuhan bekerja. Nah, ayat terakhir. Yesaya 46 ayat 4. Nah, ini ingat baik-baik. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4, ayat terakhir. Oke. Ya, ini janji Tuhan. Saya akan bacakan. Sampai masa tuamu, aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat terakhir bilang apa? Yesus tetap setia. Sampai kapanpun dia tetap dia. Dia bahkan bukan gandeng kita saja, tapi dia menggendong kita. Ibu-ibu, bayangkan saat ini. Tadi ya ada yang Ibu Unika juga ya, yang bangun-bangun tidur setengah sadar kayaknya kayak Tuhan Yesus memeluk itu. Betul ya Bu ya? Bu Unika ya, itu Tuhan sedang menggendong Bu Unika. Ya ibu-ibu ya. Yakin kalau sedang dalam kesulitan Tuhan sedang menggendong ya, dan Tuhan janji yang terakhir, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan Yesus bilang apa? Aku mau menanggung kamu terus. Amin. Kita akan berdoa dulu ya. Saya akan berdoa ya. Bapa, terima kasih buat hari ini, kesaksian dari anak-anak-Mu begitu luar biasa Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan, buat kami semuanya firman-Mu termeterai dalam hati kami bertumbuh dan semuanya ya tidak ada yang terlewatkan Tuhan yang hadir di sini. Berkati yang tidak hadir pun juga Engkau berkati. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika acara ini memberkati saudara, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan informasi ketika saya membagikan video-video terbaru. Dan ingatlah selalu untuk share kepada saudara-saudara yang lain agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.